macamnya terkait dengan hadirnya IKN tuh leluhur-leluhur yang ada di Nusantara ini, ya kan? Kan banyak itu leluhur-leluhur dari para raja-raja, para patih-patih, para penunggu di suatu wilayah tertentu. Itu bagaimana sih sikapnya terhadap IKN ini, Panglima? Mereka sering berkumpul di sana, berdiskusi biasa seperti layaknya manusia untuk membangun negeri ini sama seperti bangsa manusia. Mereka juga berkumpul berdiskusi membicarakan masalah negara. Kalau boleh tahu yang kumpul siapa aja? Banyak. Contohnya, bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah. Kembali lagi ke channel Padepokan Bledek dengan saya Mbak Aris alias Mbah Semar. Rekan saya Mas Ferry ya. Mas Ferry alias Mas Ferry Petro, ya kan? Nah, semoga subscriber sekalian dimanapun berada, baik di dalam maupun di luar negeri, selalu dalam kesehatan, kemudahan, dan kebaikan. Dan sekaligus terhindar dari segala mara penyakit dan mara bahaya. Amin. Kami mengucapkan terima kasih kepada subscriber Padepokan Bledek yang sudah mensupport channel ini, memberikan like, komen, men-share, membagikan ke teman-teman keluarganya. Kami mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf tidak bisa membalas satu-satu komentar dari subscriber Padepokan Bledek sekalian, tapi kami jadikan masukan sebagai bahan pertimbangan untuk membuat video kedepannya lebih baik lagi. Nah, kali ini kita mau konten soal apa ini, Mas Ferry? Saya nggak tahu nih. Iya, biar nggak tahu, biar jadi penasaran. Ini kita mau konten tentang IKN, salah satu mitos yang ada di Kalimantan yaitu adanya Panglima Burung, Mas, sebagai salah satu makhluk yang memang menjadi misteri oleh masyarakat di Kalimantan. Nah, ini nanti kita akan coba kuak misterinya, kaitannya Panglima Burung dengan ibu kota Nusantara yang baru, dan bagaimana kaitannya tersebut dengan leluhur-leluhur yang ada, dengan apa yang ada di sana, sehingga nanti bisa menghadirkan video yang dapat diambil manfaatnya. Oke, kalau gitu tidak usah terlalu lama, saksikan selengkapnya subscriber Padepokan Bledek. Siap ya? Siap. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bantu saya menarik konten dari Panglima Kalimantan dengan wadah yang semakin sinkron dengan tubuh mediator, semakin sinkron kun fayakun, semakin sinkron dengan tubuh mediator, semakin sinkron kun fayakun. Bisa bicara bahasa manusia kun fayakun, bisa bicara bahasa manusia, bisa mengerti semua pengetahuannya hadir, semua pengetahuan yang tertembus dengan mediator kun fayakun.
Saya bicara pada Mas Indonesia terhubung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini saya bicara? Saya salah Panglima yang ada di Kalimantan. Oh, Panglima. Oh, ya bentuknya apa ini Panglima? Untuk saya burung elang. Oh, burung elang. Ya, terima kasih sudah datang. Nah, tadi Panglima sudah mengucapkan salam ya. Berarti sudah Islam? Sudah. Oh, nah syahadatnya terlebih dahulu Panglima. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Alhamdulillah sudah Muslim ya. Nah ini Panglima ini yang dimaksud oleh masyarakat dari Kalimantan itu, yang dimaksud dengan Panglima burung ini ya? Bukan. Oh. Saya masih di bawahnya. Oh. Beliau memerintahkan saya untuk ada di sini. Oh. Beliau sedang tugas. Oh, beliau sedang tugas ya? Ya. Oh. Berarti ada pesan-pesan yang dititipkan ke Panglima ini dong, ya kan? Iya. Oh. Tapi tidak bisa semuanya diungkap. Oh ya, nggak apa-apa. Terima kasih. Nah, saya mau tanya ini, Panglima. Sebenarnya itu Panglima burung itu menurut cerita dari masyarakat dari Kalimantan sendiri itu sebenarnya awalnya seperti apa sih? Awalnya kami kendaraan para raja. Oh. Salah satu kendaraannya ketika menjalankan tugasnya. Oh gitu. Heeh. Saya mengabdi pada zaman itu. Heeh. Hendak menjalankan perintah ikut berperang mengawal raja. Sampai saat ini saya masih menjalankan tugas. Oh. Ini yang dimaksud tuh raja yang ada di Dali Kalimantan. Iya. Dan kenapa di Kalimantan itu indikatornya adalah atau banyaknya adalah burung ini, Mbak? Kenapa ini Panglima? Itu menunjukkan simbol kekuatan atau kegagahan kerajaan pada saat itu. Untuk menyatukan dunia harus melebar, merangkul semua kerajaan. Oh, jadi memakai burung sebagai ininya, simbolnya. Tapi secara tidak langsung di Kalimantan itu memang spesies dari burung yang menghuni hutannya banyak juga. Memang banyak sekali. Sana Hmm. burung-burung langka yang tidak ada di hutan-hutan yang lain. Mhm. Karena hutannya memang berbeda. Lain-lain pun juga sudah tua sekali. Oh, artinya berarti ekosistem yang ada termasuk burung-burungnya sudah tua juga, Mbak? Iya, dijaga kelestarian alamnya di sana. Oh, dijaga kelestarian alam di sana. Nah, kalau dari secara ini, secara kan Panglima burung kan berarti udah Islam ya, Sudah junjungannya. Nah, ini yang mengikuti Panglima burung sudah berapa yang mengikuti? sudah banyak ribuan. Oh, ribuan. Itu tersebar ke seluruh wilayah di Kalimantan. Iya. Sudah menyebar. Ya. Nah, ini kan apa itu namanya? Sekarang kan di Kalimantan kan sedang ada pembangunan ibu kota Nusantara ya, Mbah ya.
Ya, nah itu bagaimana pandangan tentang pembangunan ibu kota Nusantara ini dari Panglima Burung sendiri? Saya senang sekali karena di sana dimulai peradaban baru. Akan banyak peninggalan sejarah kerajaan yang akan bermunculan. Itu tanda-tanda bahwa di sana pernah ada kerajaan-kerajaan. Senang. Artinya begitu dengan kemunculan itu. Ya, akan banyak kerajaan-kerajaan kecil yang akan bermunculan nantinya. Maksudnya gimana nih kerajaan-kerajaan kecil yang akan bermunculan ini? Ya, seperti Gapuranya, istana singgasananya. Di sana akan menunjukkan peninggalan zaman dahulu. Bahwa di bumi ini pernah ada kerajaan yang menggetarkan jagat maya. Oh gitu. Hanya sekarang kerajaan itu masih tertimbun tenggelam oleh sebagian tanah dan aura gaib yang menjaga. Karena belum waktunya bermunculan. Nah kalau yang dibilang yang paling kuat sendiri di Kalimantan itu, gaibnya yang paling kuat sendiri itu siapa? Pangeran Arya Dwi Pangga. Pangeran Arya Dwi Pangga? Itu yang paling kuat ini, yang menjaga Kalimantan itu? Saya di bawah kepemimpinan beliau saat ini. Pangeran Arya Dwi Pangga? Lah kok namanya kok seperti nama orang dari Jawa? Beliau memang asal keturunan Jawa. Dibesarkan di Sumatera. Ketika pada zaman peperangan beliau dilarikan dan diurus di sana, dididik. Di Kalimantan? Ya, diselamatkan. Melanjutkan kerajaan. Nah, ini yang dimaksud nih Pangeran Arya ini dalam bentuk gaib atau dalam bentuk nyata? Dalam bentuk jasad. Dalam bentuk manusia. Dalam bentuk manusia? Iya. Termasuk sekarang masih ada dalam bentuk manusia? Masih. Tapi kan kayaknya kan orang-orang udah nggak tahu Mbah bentuknya ini ya. Memang tidak ada yang tahu. Hanya orang-orang pilihan saja yang mengetahui di mana beliau sekarang berada. Beliau sedang melakukan pertapaan untuk mengemban amanah yang nantinya akan mengawal salah satu pemimpin negara. Iya. Nah, Panglima Burung, Pangeran Arya, IKN Nusantara. Nah, hubungannya ini Pangeran Arya kan tadi ya? Itu dengan Nusantara apa coba? Nusantara itu nama wilayah. Pangeran itu adalah salah satu kekuasaan yang diamanahkan oleh ayahnya. Kelak suatu saat nanti kamu akan memimpin bangsa ini. Itulah simbolnya kenapa diberikan oleh lambang burung tadi, agar ia bisa luas menguasai seluruh kerajaan. Nah, ini nanti Pangeran Arya dengan adanya pelantikan presiden ini hubungannya apa, Mbak? Hanya mengawal saja agar tidak banyak terjadi kekisruhan atau kericuhan. Iya.
Akhirnya di wilayah Kalimantan ya, terutamanya ya. Nah, kemudian tadi kan UKM yang terkuat dan segala macamnya terkait dengan hadirnya IKN itu leluhur-leluhur yang ada di Nusantara ini, ya kan? Kan banyak itu leluhur-leluhur dari para raja-raja, para patih-patih, para penunggu di suatu wilayah tertentu. Itu bagaimana sih sikapnya terhadap IKN ini, Panglima? Mereka sering berkumpul di sana, berdiskusi biasa seperti layaknya manusia untuk membangun negeri ini sama seperti bangsa manusia. Mereka juga berkumpul, berdiskusi, membicarakan masalah negara. Kalau boleh tahu yang kumpul siapa aja? Banyak. Contohnya, bisa diceritakan siapa gambaran umumnya lah? Salah satunya pemimpin yang pernah memimpin negara ini ikut hadir di sana. Terus? Kemudian raja-raja seperti Gajah Mada, Majapahit, panglima-panglimanya semua berkumpul di sana. Panglima Kumbang, Datuk Larang Tapo, semuanya berkumpul di sana. Berarti leluhur Nusantara merestui adanya pembangunan IKN ya? Nah, kemarin ada yang bercerita Nyi Roro Kidul tidak merestui pembangunan IKN, itu bagaimana ceritanya itu, Pak? Itu segelintir golongan siluman kecil saja. Oh, segelintir siluman kecil. Iya. Yang ini yang menyerupai Nyi Roro Kidul gitu. Iya. Tapi kan punya kemampuan apa-apa. Makanya masa Nyi Roro Kidul tidak merestui adanya perpindahan ibu kota, itu gimana itu? Ya kan? Ya. Mereka tidak berani bertengger bicara di sana. Oh iya. Di sana banyak yang menjaga. Iya, benar. Nah, terus apa itu namanya? Setelah ini semua pada berkumpul kan membahas tentang seperti biasa ya, nanti Nusantara ke depannya dan lain sebagainya, itu termasuk Pangeran Arya tadi. Ya, beliau masih belum bisa ikut. Sedang menjalankan tugas yang belum bisa ikut. Nah, termasuk Panglima Burung tadi. Iya. Nah, sekarang kondisinya di IKN itu sebenarnya kondisinya seperti apa sih, Panglima? Maksudnya dari nampak penglihatan Panglima yang dahulunya itu seperti apa, kemudian sekarang jadi seperti apa itu? Sekarang banyak sedang bergejolak. Temporan di alam gaib sana. Terus? Hanya di sana banyak yang menjaga. Hampir setiap hari peperangan di sana dimulai. Karena bukan dari wilayah Indonesia saja yang menyerang, dari luar juga banyak. Tujuannya dari luar untuk apa? Ya, menghancurkan agar tidak terungkap sejarah peninggalan raja. Berarti adanya itu karena mereka tahu di sana banyak peninggalan harta Raja Nusantara. Iya. Nah, pada satu konten ya Mbah, kita mencoba menarik kerajaan Barunadwipa ya kan. Katanya kerajaan itu lebih lama daripada Atlantis dan memang tempatnya ada di Kalimantan itu. Pernah dengar nggak kerajaan Barunadwipa, Pak? Iya, ada. Iya, itu awalnya itu kerajaan itu. Awalnya hanya segelintir warga biasa. Terus? Yang membangun kekuatan untuk menghandle penjajah yang masuk.
diberi oleh sang raja, akhirnya dia diangkat, diizinkan membangun kerajaan. Oh, tapi kan yang bahwa ini kerajaan lama itu Pak, emang sudah ada sejak lama. Secara goibnya memang dulunya sudah ada kerajaan itu. Dulunya memang sudah ada. Oh iya, sudah ada ya. Tapi lambat laun kemudian akhirnya tenggelam ya kerajaannya ya Pak ya. Iya. Oh. Ya. Nah, tadi kan banyak pertempuran, banyak yang tidak suka kan dari luar dan dari dalam negeri. Kalau dalam negeri sendiri yang tidak suka bagian apa? Golongan mereka sebenarnya sama kelihatannya manusia. Tapi yang di dalamnya itu yang membisikinya mengadu domba, ingin menghilangkan sejarah. Kemudian karena dia kalah dalam perjuangannya, ia membuat trik-trik untuk meracuni rakyat agar timbul kerusuhan, agar gagal membangun Nusantara. Oh, jadi menggagalkan pembangunan Nusantara itu ya? Itu banyak yang tidak suka dengan ibu kota yang baru di sana. Iya. Nah, daerah Kalimantan, kita kembali ke daerah Kalimantan, Pak. Daerah Kalimantan itu kan hutan-hutan yang sudah tua ya, menjadi paru-paru dunia ya. Nah, itu kalau secara goibnya memang benar-benar magis sekali dong, Pak. Suasananya memang benar-benar misterius sekali dong. Iya, memang di sana banyak hutan larangan. Oh, maksudnya gimana itu hutan larangan? Hutan yang tidak boleh dimasuki golongan manusia. Karena ada sesuatu yang dijaga di sana. Di sana penguasanya sangat sadis dan galak sekali. Makanya dijaga, tidak sembarangan orang masuk. Karena di sana banyak menyimpan peninggalan kerajaan. Oh, jadi banyak menyimpan peninggalan kerajaan. Iya, makanya suasananya angker dan selam karena banyak tempat-tempat di sana penguburan peninggalan kerajaan. Oh, nah nantinya akan dimiliki oleh siapa ini peninggalan-peninggalan kerajaan yang tersimpan di Kalimantan ini, Pak? Nantinya akan keluar sendiri setelah pemimpin akhir zaman sudah keluar. Karena itu warisannya beliau. Oh, jadi Pangeran Arya ini dalam rangka menyambut itu tadi. Iya. Oh, nah kalau tadi dibilang di banyak Kalimantan itu banyak hutan-hutan larangan, terus kemudian yang sekarang Nusantara bangun ini dulunya itu seperti apa? Dulunya memang hutan. Sekarang juga ketika dibangun memang hutan, hanya dibersihkan saja tumbuhan-tumbuhan, sebagian tumbuhannya. Karena untuk membangun sehingga diizinkan oleh para leluhur-leluhur di sana. Jadi gitu ya. Nah, kedepannya kan IKN ini kan akan banyak terjadi hambatan-hambatan terkait dengan kekurangan dana ya, Panglima ya. Nah, itu dari sisi KM-nya sendiri seperti apa sih? Tidak usah khawatir dengan dana. Semua sudah disediakan oleh para raja-raja Nusantara. Kalian hanya menjalankan saja. Nanti akan tahu dengan sendirinya bagaimana caranya. Oh begitu. Ya.
itu sudah dipersiapkan dananya. Jadi ya nggak perlu khawatir nih. Iya, itu tugas negara. Nah, kalau dilihat dari gaib sendiri, Mbak, tadi kan IKN kan banyak pertempuran antara yang baik dan yang buruk ya, di IKN ya. Nah, itu bahkan tiap hari lah. Sebenarnya kalau dilihat tuh wajah dari IKN sendiri tuh kalau dari hal gaib seperti apa sih? Pusat simbol kekuasaan negara yang tenang, yang nantinya akan mencerminkan suatu bangsa bahwa di tempat ini pernah terjadi peradaban yang sangat dikagumi negara. Makanya dibangun kembali di tempat itu. Itu pusat zaman dulu. Oh, pusat zaman dulu. Iya. Artinya dibangun kembali. Nah, ini kenapa mendapat hal seperti itu tuh? Ataukah sudah ada wangsit atau apa? Karena memang sudah cita-citanya leluhur dahulu yang belum terrealisasikan. Oh, ya. Jadi memang baru terrealisasikan sekarang ya? Karena sudah mendekati masanya. Maksudnya mendekati masanya apa ini? Masa kejayaan Nusantara. Oh. Nah, masa kejayaan Nusantara dengan nanti masa pemimpin akhir zaman itu seperti apa, Mbak? Itu sangat panjang prosesnya. Karena alam ini akan ditata terlebih dahulu. Akan dibersihkan dulu. Setelah hancur baru akan dibangun kembali. Makanya nanti akan banyak bencana alam, gunung meletus, longsor, erupsi, kebakaran. Itu untuk menata negeri ini, membersihkannya. Oh, jadi memang itu proses ya? Iya. Oh, iya. Nah, setelah pelantikan presiden ini kan, presiden yang Presiden Jokowi kan udah selesai ya. Nanti kan ada pelantikan Presiden Prabowo ini. Dalam hal itu, gaib yang ada di Kalimantan itu, terutama ya ada di IKN itu, terjadi perubahan atau tidak? Pasti akan terjadi. Siapapun pemimpinnya, mereka akan mendukung demi kemakmuran Nusantara. Oh, artinya mendukung ya? Oh, bukan kemudian ada gosip-gosip wah ini. Jika memang tidak didukung para leluhur zaman dulu, tidak mungkin ia jadi seorang pemimpin. Oh iya. Artinya udah direstui ya? Iya, bagaimanapun usaha kamu, jika leluhur Nusantara tidak merestui, tidak akan bisa jadi pemimpin Nusantara. Iya. Nah, kalau ke kondisi sekarang nih, Mbak, Kalimantan, kita balik lagi ke Kalimantan. Apa itu namanya? Kejadian-kejadian mistis itu sering terjadi nggak sih di sekitar IKN itu? Sering. Oh, gimana itu? Bencana alam. Yang kemarin ada gempa itu ya sampai ke IKN juga ya? Sampai. Nah, itu gimana itu? Maksudnya pandangan secara gaibnya itu seperti apa, Mbak? Kenapa bisa bergetar sampai IKN itu? Itu memang tidak bisa dihindari. Karena memang sudah waktunya terjadi. Ada sebab lain nggak kenapa terjadi gempa itu? Tidak ada sebab. Intinya hanya mengingatkan makhluk bumi saja. Oh,
sebagai pengingat ya, bukan karena sebab makhluk bumi seperti apa terus akhirnya jadi gempa, bukan? Ingatkan agar kembali kepada Sang Penciptanya, makanya diberikan teguran seperti itu. Nah, kalau dari gempa sendiri kan terasa sampai IKN nih. Dari hal-hal gaibnya sendiri di IKN seperti apa? Apa juga merasakan terjadi getaran atau gimana? Sama juga terjadi goncangan. Oh, sama terjadi goncangan. Iya. Tapi nggak ada yang kerusakan, berarti tidak ada. Tidak ada. Oh, jadi semuanya dijaga ya, Mbak ya. Iya. Nah, kalau dicek ini kan burung Garuda kan sudah mulai menghijau ya. Ya, burung Garuda udah mulai menghijau kan. Waktu kemarin kan banyak diragukan karena nampaknya kan seperti kelelawar ya. Tapi kan sekarang sudah mulai menghijau. Itu kalau dari pandangan dari sisi gaibnya itu seindah apa sih, Mbak? Ya, tidak bisa diuraikan keindahannya. Seperti pemandangan yang belum pernah dilihat oleh mata. Oh, ya. Nah, dulu kan ada hubungannya antara pembangunan Nusantara ini dengan kayangan ya. Sampai sekarang masih ada hubungannya itu? Masih lah. Oh, masih ada. Iya. Nah, terakhir ini, Mbak. Banyak orang yang meragukan bahwa pembangunan IKN itu hanya ingin memfasilitasi para investor-investor untuk mengeruk kekayaan di bumi Kalimantan. Itu sebenarnya seperti apa sih? Sebenarnya bukan seperti itu. Oh, seperti apa sebenarnya? Karena di Nusantara ini sedikit sekali tenaga ahlinya. Oh, iya. Maka mereka mengundang dari luar. Oh. Tapi intinya warga kita yang nikmati, biarkan orang lain yang bekerja. Oh, jadi memang supaya belajar ya orang luar negeri atau investor-investor itu mengembangkan dananya untuk kita belajar dan membangun di IKN ya, Mbak ya. Iya. Itu seperti itu. Bahasanya seperti harta gonimah. Oh iya. Iya. Nah, terakhir Pak, pesan-pesannya untuk Sapres Berpadepokan Bledek ini, sang Panglima Burung, utusan dari Panglima Burung ini kan burung juga kan tadi. Itu pesan-pesannya dari kepada Sapres Berpadepokan Bledek ini apa ini? Pesan saya istiqomah saja dengan apa yang kalian jalankan. Ini khusus untuk pasukan beliau, untuk jamaah beliau. Oh iya. Agar terus istiqomah menjalankan apa yang sudah dijalankannya masing-masing. Oh iya. Tidak usah terlalu memikirkan hal-hal yang di luaran. Semua sudah ada tugasnya masing-masing. Iya. Kau sampean istiqomah saja, jalankan apa yang sudah diperintahkan. Oh iya. Nah ini kan untuk beliau, untuk Sapres nih. Sapres yang belum ikut beliau kan banyak juga. Ya, mudah-mudahan dengan melihat gambar ini, semoga mendapatkan hidayah, terketuk pintu hatinya. Untuk umum saja, saya hanya bisa berpesan, jadilah warga yang baik. Oh ya. Jika tidak bisa membangun negeri ini, jangan mengkritik dengan cacian atau makian. Jika hanya bisa menyimak saja atau tidak bisa ikut andil, ya jadilah orang yang bijak. Oh iya. Jangan menambah
suasana. Biarkan saja. Iya. Jadilah baik untuk diri sendiri jika tidak bisa baik untuk orang lain. Jangan sampai kamu berbuat merugikan diri kamu sendiri. Hanya itu saja. Ya, terima kasih ya Panglima, kehadirannya sudah datang ke Padepokan Bledek. Mohon maaf apabila selama kedatangan dan penyambutannya kurang berkenan dan kata-kata dari saya kurang ada yang salah. Mohon maaf sekali ya Panglima ya. Nah, ini Panglima bisa kembali ke asalnya dan dibawa semua efek-efek yang ada dalam tubuh mediator ya. Silahkan. Sama-sama. Salam Rahayu. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padepokan Bledek dimanapun berada, tadi kita sudah sama-sama menyaksikan tentang pesan dari Panglima Burung Kalimantan bagaimana memandang IKN dan leluhur-leluhur Indonesia yang sekarang ikut serta dalam pembangunan IKN dengan caranya masing-masing. Ambil sisi positif dari video ini, apabila sisi negatifnya cukup disimpan saja. Kami berdua mohon maaf apabila selama pembuatan video ini ada salah kata maupun tindakan yang kurang berkenan. Jangan dipercaya 100% dari mediuman ini karena kebenaran mutlak milik Allah dan kesalahan milik kami sebagai hamba. Akhir kata, jangan lupa untuk komen, like, subscribe, dan nyalakan loncengnya untuk mengetahui notifikasi video dari channel Padepokan Bledek. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Semoga selalu dalam kesehatan. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.